Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Heavenly Marshal Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 721, dia datang ke pintu. Sulit bagi Tianjun untuk mendapatkan senjata peri bermutu tinggi ketika mereka datang ke pintu, dan bahkan lebih sulit lagi bagi orang-orang Xuanxian itu untuk mendapatkan apa yang mereka sukai. Sekarang Suoyu dapat menghadiahi mereka, yang membuat mereka sangat tersentuh, dan mereka senang telah membuat pilihan yang baik. Semuanya, jangan senang, karena jumlahnya terlalu banyak, jadi itu akan memakan waktu tertentu, dan kamu tidak bisa mendapatkan semuanya sekaligus. Singkatnya, aku akan mencocokkan semuanya dalam 1000 tahun, kata Suoyu. Kami tahu ini, kami bisa menunggu, biarkan orang-orang itu meninggalkan tuntutan mereka sekarang. Long Yutian tersenyum, dan setelah dia mengucapkan selamat tinggal kepada para raja surgawi itu, mereka pergi satu demi satu. Pergilah ke para raja surgawi itu, mereka memiliki 1000 orang di sini, 1000 set artefak peri kelas menengah, set termurah. Harganya sekitar 50 miliar, jika 1000 set. Huo Feng menggelengkan kepalanya. Hei, Zhao Kuo dan Huo Feng telah setuju untuk membantuku memperbaikinya. Zuoyu tersenyum, lalu memikirkan masalah antara dia dan Huo Feng dan Zhao Kuang di dalam hatinya. Anak baik, kamu benar-benar bersedia berpisah dengannya. Tapi memang seharusnya begitu. Para wanita lemah di Istana Bulan benar-benar membutuhkan satu set senjata peri yang bagus. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan diserang lagi di masa depan. Patriark tua mereka meninggal. Ini sangat tragis untuk sebuah ras, kata Huo Feng. Zuoyu menunggu di Gunung 10.000 binatang selama sehari. Setelah mendapatkan setumpuk slip giok, dia menyapa Huo Feng dan terbang ke Gunung Huo Feng terdekat. Dia menyerahkan slip giok itu ke Huo Feng sebelum kembali ke pavilion Tongtian. Sekarang dia juga memiliki kekuatan Tianjun, jika dia menggunakan astrolabe, kecepatannya juga sangat cepat, jadi bolak-balik antara Jiu Chongtian dan Gunung Qiki juga sangat cepat. Begitu Suoyu melangkah ke pavilion Tongtian, labu tua itu berkata sambil menyeringai, anak laki-laki, matamu penuh berkah. Ini dua gadis lagi, di halaman belakang. Setelah mendengar ini, Suoyu bergegas ke halaman belakang. Dia tidak perlu menggunakan 5 elemen jiwa anak laki-laki sekarang. Zuoyu khawatir mereka akan menimbulkan masalah, jadi dia membiarkan mereka membawa mereka di pohon Tongtian dan bermain dengan orang-orang hijau kecil itu. Ada banyak buah peri yang cocok untuk mereka makan, jadi mereka hidup dengan baik di dalamnya. Dua wanita yang disebutkan labu tua itu adalah Liu Shuixin dan Hong Yan, dan dia mengira ketiga goblin itu akan datang lagi. Melihat mata Zuoyu yang berapi-api, Liu Shuixin sedikit menundukkan kepalanya, mengenakan gaun putih yang membungkus tubuhnya dengan erat, menunjukkan aura yang elegan dan vulgar. Suamiku, jangan menertawakanku, sosokku jauh lebih buruk daripada Sister MUQ dan Sister Xuan. Liu Shuixin berkata dengan suara rendah. Saudari Shuixin, bagaimana denganku? Tidakkah aku ingin merasa malu? Hong Yan tersenyum dan meraih puncak bersalju di dada Liu Shuixin. Melihat dua wanita cantik yang bermain-main, Zuoyu tidak bisa menahan diri dan bergabung. Segera, ruangan itu dipenuhi dengan pemandangan yang penuh dengan musim semi, dan erangan serta tangisan seks disertai dengan terengah-engah pria itu. Labu tua sedang minum anggur di luar, dan bergumam, bagaimana struktur rumah kecil itu? Kelihatannya luar biasa. Setelah pergi ke halaman belakang beberapa kali, dia bisa melihat rumah kecil yang sangat biasa itu, tetapi dia tidak bisa memasukinya, dan dia tidak bisa mengirimkan suaranya ke Zuoyu. Sepertinya hanya sampai besok pagi. Anak ini hidup dengan cukup nyaman selama ini, jadi dia harus menikmatinya. Old Hulu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Di pagi hari berikutnya, Zuoyu sedang duduk di halaman belakang, makan bersama Liu Shuixin dan Hong Yan. Yaner, setelah kamu menjadi Supreme, apakah seseorang datang kepadamu untuk menandatangani semacam kontrak, yaitu, kamu tidak diizinkan menggunakan kekuatan Supreme dalam pertempuran skala besar? Zuoyu memasukkan buah peri kecil ke mulut Fang Hongyan. Setelah mengunyah beberapa kali, Hongyan cemberut dan berkata, tidak, saya tidak akan pergi jika ada. Terakhir kali saya memaksa para saudari untuk mengikuti penilaian Tianjun,
saya sangat marah. Jika bukan karena fakta bahwa tidak ada makhluk tertinggi sebanyak yang ada di Paviliun Tianjun, saya akan bertarung dengan mereka sejak lama. Kekuatan mengancam surga seperti itu. Suamiku, ini slip gioknya. Liu Shuixin menyerahkan cincin penyimpanan kepada Suoyu. Kemarin, begitu Suoyu melihat mereka berdua, dia langsung membawa mereka ke kamar, dan mereka tidak menyadari sampai hari ini bahwa mereka datang ke sini untuk satu hal lagi. Klan Bulan memiliki teknik kultivasi khusus, dan mereka berada di bulan, jadi kekuatan keseluruhan mereka tidak buruk. Yang terlemah hanya abadi dengan 80% kekuatan abadi mereka. Tidak sulit untuk menjadi seorang Xuanxian. Tepat setelah Liu Shuixin selesai berbicara, Zuoyu memasukkan buah peri ke dalam mulutnya. Setelah mengobrol dengan kedua wanita itu, Zuoyu sekarang tahu bahwa ketiga goblin sedang menginstruksikan beberapa wanita untuk berlatih di Istana Bulan. Selama mereka berada di level Tianjun, mereka akan membawa sekelompok orang untuk membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka. Sekarang Istana Bulan tidak lagi menerima murid, tetapi berusaha untuk meningkatkan kekuatan secara keseluruhan untuk menghadapi bencana yang akan datang di masa depan. Liu Shuixin dan Hongyan melihat Zuoyu, dan bahkan bercinta, dan pergi dengan puas. Setelah Zuoyu pergi ke Gunung Api dan kembali, dia melihat Paviliun Tongtian dikelilingi oleh banyak orang, dan orang-orang ini berhenti untuk melihat ke dalam. Apakah Zuoyu benar-benar tidak ada di sini? Kami telah menerima kabar bahwa dia keluar dari sini pagi ini. Suara seorang pemuda terdengar, nadanya sangat dingin. Bos sangat sibuk. Adalah tugas Anda untuk menemukannya. Apa hubungannya dengan kami? Kami hanya bertanggung jawab atas beberapa pekerjaan di sini. Mengapa Anda mengacaukan kami? Itu adalah suara wanita, dan nadanya sangat tidak senang. Dia membuka Paviliun Tongtian. Kami datang kepadanya, tentu saja, untuk bertanya padamu. Saya pikir kamu sengaja menyembunyikan keberadaannya, jadi kamu harus kembali bersama kami, kata pemuda itu dengan dingin. Zuoyu berjalan sepanjang jalan, dan setelah mendengar percakapan ini, dia bergumam, di mana labu tua itu? Apakah dia mati di gudang anggur? Dia diintimidasi ke atas. Yususu, apakah kamu lupa aturan Paviliun Tongtian kita? Tidak peduli siapa itu, selama ada yang menyentuhmu, kamu harus dipukuli dulu, lalu digantung di Paviliun Tongtian. Mengapa kamu tidak melakukannya sekarang? Mengapa kamu tidak membiarkan bosku mengingatkanmu? Zuoyu meremas melalui kerumunan dan melihat 5 cantik wanita berbaju putih dikelilingi oleh beberapa pria agresif berjubah putih. Ada kata, Jun, di belakang jubah putih pria ini, mereka adalah orang-orang dari Paviliun Tianjun, dan mereka yang dapat bekerja di Paviliun Tianjun tidak lemah, setidaknya mereka semua adalah Jiu Chongtian. Bos, kita tidak bisa mengalahkan mereka, kalau tidak mereka akan ditinggalkan oleh kita sejak lama. Wanita yang baru saja berbicara menunjukkan senyum menawan ketika dia melihat Zuoyu datang, dan berkata, wanita-wanita ini semuanya berasal dari Istana Bulan, jadi Zuoyu merawat mereka dengan baik, dan siapapun yang berani menggertak mereka akan sial. Melihat Zuoyu datang, pria sombong tadi mencibir, Zuoyu, aku tidak menyangka kamu berani lari kemana-mana. Jika aku jadi kamu, aku akan dengan patuh bersembunyi di ruang kerjaku. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tahu itu adalah pertunjukan yang bagus. Salah satunya dari Paviliun Tianjun. Paviliun Tianjun selalu menjadi kekuatan netral, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, semua orang tahu bahwa darah baru telah disuntikkan ke Paviliun Tianjun. Ini semua dari Istana Naga dan 3 gunung aneh. Oleh karena itu, Paviliun Tianjun sekarang juga termasuk dalam kekuatan jahat itu, dan sekarang benar-benar bertarung dengan Zuoyu. Hehe, aku bukan kamu, jadi aku bukan kura-kura yang menyusut, dan aku juga tidak punya sarang kura-kura. Zuoyu tertawa dan berjalan di depan orang itu. Ini membuat para wanita itu tertawa, dan semua orang juga tertawa. Pemuda itu hanya ingin mengejek Zuoyu, tapi dia tidak pandai berkata-kata, jadi Zuoyu membuat ejekan. Pria muda itu sangat marah sehingga wajahnya yang tampan memerah, dan dia bisa tahu sekilas bahwa dia belum memasuki dunia secara mendalam.
Jarang dia adalah surga ke-9 Xuanxian, dan dia memiliki sedikit pengetahuan, tetapi dia berani mengatakan kata-kata seperti itu di depan Zuoyu, jelas ada sesuatu yang harus dia lakukan, kalau tidak dia pasti punya masalah otak. Zuoyu, kamu memiliki kekuatan Tianjun sekarang. Penjahat pembunuh seperti kamu harus pergi ke paviliun Tianjun untuk membuat kontrak, sehingga kamu tidak akan membuat tangan hitam melawan beberapa orang yang lemah. Kami diperintahkan untuk membawamu ke sana. Pemuda itu mengeluarkan token emas dengan tulisan, Jun, tertulis di atasnya. Setelah mengeluarkan kartu ini, wajah pemuda itu juga penuh kesombongan. Aku tidak tahu bagaimana kamu berkultivasi dengan kekuatan Jiu Chongtian, atau kamu sangat sombong. Apakah kamu pikir kamu bisa membiarkanku pergi ke paviliun Tianjun yang brengsek itu hanya dengan sebuah merek? Apakah kamu pikir kamu Xuanxian Jiu Chongtian dapat melakukan apa saja untuk kami? Bahkan jika kamu semua adalah paviliun Tianjun, aku tidak akan pernah takut padamu. Jika paviliun Tianjun adalah paviliun Tianjun sebelumnya, aku secara alami akan kembali, tetapi Tianjun saat ini adalah omong kosong, sekelompok bajingan pengganggu. Zuoyu berkata dengan dingin. Bagus. Bos minuman keras, bunuh dia. Kamu berani main-main dengan Kaisar Naga dari Istana Naga. Mengapa kamu takut pada bajingan kecil ini? Satu orang berteriak keras, dan yang lainnya bergema. Fakta bahwa Zuoyu membunuh Kaisar Naga Tianhan telah lama tersebar di langit, jadi Zuoyu sudah menjadi orang yang tidak takut pada langit dan bumi di mata semua orang. Bab 722 Master Pavilion. Zuoyu awalnya ingin mencari masalah dengan paviliun Tianjun, tetapi dia tidak berharap mereka datang kepadanya. Zuoyu tahu bahwa orang-orang paviliun Tianjun pasti pergi ke Istana Bulan untuk mendesak para wanita itu untuk berpartisipasi dalam penilaian Tianjun. Bos minuman keras, kalahkan dia. Teriak seorang lelaki tua, karena anggur Zuoyu sangat enak, jadi para pemabuk itu memberinya nama, Bos Minuman Keras. Kalahkan dia. Kalahkan dia. Orang-orang di paviliun Tongtian dan jalan-jalan di luar berteriak, yang membuat wajah paviliun Tianjun itu sangat jelek. Kalian bersenang-senang berteriak, setelah aku mengalahkannya, kamu tidak harus bertanggung jawab. Zuoyu mengutuk sambil tersenyum, lalu menyipitkan matanya, mengamati 5 anak muda dari paviliun Tianjun. Aku ingin tahu siapa yang melakukannya pada wanita cantik di paviliun Tongtian barusan, dan kemudian aku harus mengikuti aturan paviliun Tongtian. Zuoyu menatap wanita bernama Yususu. Itu dia, lihat pergelangan tanganku masih merah, dia mencubitku dengan sangat keras. Yususu segera menunjuk ke pemuda yang bangga dan sombong tadi dan berkata, dan dia juga menggulung lengan seputih salju, sehingga Zuoyu bisa melihat tanda merah di atasnya. Zuoyu, apa yang ingin kamu lakukan? Pemuda itu telah menyadari bahwa Zuoyu tidak akan bekerja sama dengan mereka sama sekali. Zuoyu sama sekali tidak takut dengan paviliun Tianjun, dan sama sekali tidak memperhatikan paviliun Tianjun. Tidak apa-apa, ikuti saja aturan paviliun Tongtianku, selama kamu masuk ke paviliun Tongtianku, aku akan menghukumnya jika kamu melanggar aturan. Kata Zuoyu dengan suara rendah, membuat kelima orang itu mundur selangkah, karena mereka merasakan tekanan tiba-tiba dari Zuoyu. Mereka dari Jiu Chongtian, 10 dari mereka, sulit untuk menang melawan Tianjun, sama seperti mereka ingin melarikan diri. Salah satu dari mereka dicengkeram oleh pergelangan tangan Zuoyu. Klik. Setelah Zuoyu baru saja mencengkeram pergelangan tangan pemuda itu, dia memutar dan mematahkan seluruh lengannya, menyebabkan pemuda itu mengaum, Zuoyu, apakah kamu tahu siapa aku? Biarkan aku memberitahumu. Ah! Sebelum pemuda itu menyebut namanya, Zuoyu sudah menampar dantiannya dengan penuh semangat, dan kemudian bayangan telapak tangan menutupi tubuh pemuda itu, dan kemudian meledak ratapan yang menyedihkan, dan Zuoyu melarikan diri ke zat yang tidak dapat diselidiki, dan pasukan yang terus-menerus menampar. Dan pasukan yang terus-menerus menampar orang-orang muda itu. Terus dibombardir oleh telapak tangan Zuoyu yang bisa menghancurkan batu-batu besar. Mengikuti lolongan pemuda itu, semua orang mendengar suara gemetar, suara retak tulang patah hanya dalam waktu 10 atau lebih napas pendek,
seseorang dari surga ke-9 dewa yang mendalam selembut genangan lumpur basah ke tanah, dan pemuda itu sudah pingsan. Kejadian ini terjadi di gerbang pavilion Tongtian. Di mata semua orang, jika seorang raja surgawi ingin memberi pelajaran kepada seseorang dari surga ke-9 dewa yang mendalam, setidaknya dia harus membusuk pintu, mendobrak lantai atau sesuatu, tetapi ketika Zuoyu menyerang barusan, meskipun mereka bisa merasakan kekuatan yang menakutkan itu, tetapi kekuatan itu tidak meledak, tetapi terbuang ke tubuh pemuda itu, jadi sekarang kecuali pemuda itu, semuanya masih utuh. Setelah pemuda itu pingsan karena rasa sakit yang parah, Zuoyu menggantungnya 3 lantai di atas pavilion Tongtian untuk dilihat semua orang, tetapi keempat pemuda dari pavilion Tianjun telah menyelinap pergi. Mereka tidak melanggar aturan pavilion Tongtian, jadi tidak apa-apa membiarkan mereka pergi. Terakhir kali, ada Tianjun yang dijatuhkan di atasnya. Itu berasal dari Pulau Abadi. Sejak itu, tidak ada yang berani membuat masalah di pavilion Tongtian. Meskipun para wanita di pavilion Tongtian sangat cantik, orang-orang yang datang hanya bisa mengagumi mereka. Mereka bahkan tidak berani menyentuhnya, jika tidak mereka akan dijatuhkan di atas pavilion Tongtian. Aturan pavilion Tongtian ada di konter, dan siapapun yang datang untuk minum dapat melihat dengan jelas, jadi tidak ada hal buruk yang terjadi di pavilion Tongtian. Setelah semua orang bubar, Zuoyu datang ke halaman belakang dan memasuki gudang anggur jauh di bawah tanah, dan dia melihat Labu Tua sedang minum anggur di sini. Labu Tua, kamu memang ada di sini. Zuoyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Di mana saya bisa berada jika saya tidak di sini? Old Hulu tersenyum, orang-orang di luar telah menyelesaikannya. Sudah beres. Aku menjatuhkan salah satu dari mereka. Kamu harus keluar dan menontonnya sekarang. Jika seseorang datang untuk menyelamatkan orang itu, kamu harus melakukannya. Gantung dia selama 3 hari sebelum dia bisa diturunkan. Zuoyu berkata, dia menduga bahwa makhluk tertinggi akan dikirim berikutnya, jadi dia menyerahkannya ke Labu Tua. Hei, aku sangat menyesal untuk gadis kecil itu, karena telah membuat tangannya sakit. Labu Tua itu menggantung labu yang penuh dengan anggur di pinggangnya dan meninggalkan gudang anggur. Pada awal ketika orang-orang pavilion Tianjun itu berjalan di jalan, Labu Tua itu sengaja bersembunyi di sini, dan membiarkan Zuoyu menanganinya, dan kemudian melihat reaksi seperti apa yang akan dimiliki pavilion Tianjun. Jiu Chongtian, di tengah Gunung Qiki, di sebuah ruangan batu di pavilion Tianjun. Tuan Pavilion, Tuan Muda. Seorang pria parubaya dengan wajah penuh amarah mengeluarkan secarik batu giok dan menyerahkannya kepada seorang lelaki tua. Orang tua itu sedang mempelajari formasi, dia mengerutkan kening, mengambil selip giok, dan ketika dia melihat apa yang ada di dalamnya, wajahnya penuh amarah, dan dia berkata dengan suara rendah, "Mengapa kamu tidak menyelamatkannya?" Lihat luka di tubuhnya, tetapi itu sangat serius. Bagaimana dengan Zuoyu? Pria tua itu meletakkan barang-barang di tanah dan berjalan keluar dari ruang batu. Pria parubaya itu mengikuti di belakang dan berkata, dia menghilang setelah mengalahkan Tuan Muda, dan pria tua itu telah bertanggung jawab sejak saat itu. Sialan, aku harus memberitahu mereka konsekuensi dari tidak mematuhi pavilion Tianjun. Jalan-jalan pavilion Tongtian kembali penuh dengan orang, karena jalan-jalan dan ganggang telah menyebarkan berita bahwa Ge Qingtao, pemilik pavilion Tianjun, membawa 18 kaisar pavilion Tianjun. Tampaknya untuk kejadian sebelumnya pada saat ini, dilaporkan bahwa pemuda yang digantung di pavilion Tongtian adalah Ge Xiaohuang, cucu dari pemilik pavilion Tianjun. Tianjun dari pavilion Tianjun datang ke sini sebelumnya untuk menyelamatkan Kaisar Ge Xiao, tetapi mereka tidak diselamatkan karena mereka tidak digantung selama 3 hari, dan sekarang mereka hanya digantung selama 1 hari. Semua orang ingin melihat apakah Huang Ge benar-benar dapat digantung selama 3 hari, karena kakeknya sudah datang. Zuoyu tidak muncul, dia hanya ingin memberitahu orang-orang di surga bahwa dia menentang pavilion Tianjun. Dia tidak ingin menghadapi pemilik pavilion Tianjun, tetapi dia tidak ingin ketinggalan kabar baik, jadi dia mengubah wajahnya dan memberitahu orang lain di jalan pavilion Tianjun. Dia berdiri di seberang gerbang pavilion Tongtian. Dia bisa melihat Labu Tua di dalam dan Ge Xiaohuang tergantung di atasnya.
Kami datang, barang-barang lama dari Paviliun Tianjun ada di sini. Zuo Yu segera berteriak ketika dia melihat 19 pria agung berjubah putih longgar mendekat dari kejauhan. Ayo selamatkan cucumu. Haha. Jika kamu tidak datang lagi, kamu mungkin akan berubah menjadi bacon, kata seorang pria paruh baya. Seharusnya daging. Seorang pria muda tertawa, membuat semua orang tertawa terbahak-bahak, dan membuat Ge Xiaohuang yang setengah mati marah. Dia menunggu bocah itu dengan putus asa, berharap dia bisa membunuhnya. Semuanya, jangan takut, selama kamu mendapat masalah, kamu dapat menghindarinya jika kamu memiliki cukup batu peri untuk tinggal di Paviliun Tongtian dan minum anggur termurah. Premisnya adalah kamu memprovokasi pria seperti itu, Paviliun Tongtian pasti akan melindungi kita. Zuo Yu juga berteriak saat ini. Semua orang setuju, karena hanya di sini tidak ada yang berani membuat masalah, bukan hanya karena reputasi Zuo Yu, tetapi juga sangat takut pada lelaki tua kurus yang minum dengan labu sepanjang hari. Ketika Ge Qingtao tiba, semua orang memberi jalan baginya untuk berjalan ke Paviliun Tongtian. Ada 2 baris orang berdiri di depan konter Paviliun Tongtian, 9 di setiap baris. Mereka adalah 18 kaisar Paviliun Tianjun, dan mereka dikatakan sebagai orang yang paling menjanjikan untuk memasuki posisi tertinggi. Namun, melihat ekspresi mengancam dan alis tinggi mereka, semua orang masih merasa bahwa bos anggur dengan seringai lebih baik. Ge Qingtao berdiri di depan 18 Raja Surgawi, memandangi lelaki tua kurus di konter yang memegang labu di tangannya dan minum dengan kepala, berdeguk. Setelah labu tua selesai minum, dia mengeluarkan TSK, menarik napas, menatap Ge Qingtao dan berkata sambil tersenyum, saya tidak menjual anggur di sini, saya hanya mengumpulkan batu peri. Anggur jenis apa yang ingin Anda minum, katakan saja kepada gadis-gadis kecil itu, dan kemudian mereka akan membiarkan Anda duduk dan segera membawa anggur. Anggur ada di cincin penyimpanan mereka. Kami di sini bukan untuk minum, kami di sini untuk meminta orang, pria yang sangat kuat. Oh, dia di sini untuk meminta anak yang nongkrong di luar, kan? Lihat di atas, ini aturan Paviliun Tongtian, dia melanggar aturan pertama. Labu tua itu menunjuk ke dinding di atas. Kamu tidak diizinkan melakukan apapun pada wanita cantik di Paviliun Tongtian. Siapapun yang melanggar aturan akan dipukuli habis-habisan dan ditinggalkan di luar Paviliun Tongtian selama 3 hari 3 malam. Jangan bicara tentang mengambil gadis itu, jadi bagaimana jika kamu membunuhnya? Itu hanya seorang gadis. Ge Qingtao menyipitkan matanya dan berkata dengan galak, dan melirik seorang wanita terkenal tidak jauh dari sana. Oh, kalau begitu aku ingin memberitahumu bahwa kami mempekerjakan wanita-wanita ini dan mereka semua berasal dari Istana Bulan. Kamu harus tahu bahwa Patriark Klan Bulan adalah orang yang sangat protektif. Kamu memiliki kemampuan untuk berbicara dengan Yuji di depannya, dan lihat apa yang akan dia lakukan. Labu tua itu tertawa. Bab 723 Pencegahan Kaisar Dewa. Ge Qingtao melihat wanita-wanita ini lagi saat ini, otot-otot di wajahnya sedikit berkedut, dia sepertinya mengerti sesuatu, karena merekalah yang menekan Istana Bulan untuk membiarkan Raja Surgawi yang baru dipromosikan pergi ke penilaian kedua, tetapi wanita-wanita itu membawa Zuo Yu keluar untuk berbicara. Itu sebabnya mereka mengirim seseorang ke Zuo Yu, tanpa diduga. Cucunya sangat sombong karena kakeknya adalah Master Paviliun dari Paviliun Tianjun, jadi dia digantung di atasnya. Ini membuat Ge Qingtao berpikir bahwa Yu Gong sengaja meminta mereka untuk memprovokasi Zuo Yu meskipun dia tidak merasakan aura lelaki tua itu, dia tahu bahwa kekuatan labu tua ini benar-benar hebat. Labu tua itu tersenyum sedikit, aku tidak akan membiarkan orang pergi. Terakhir kali, aku menggantung Raja Pulau Abadi selama 3 hari 3 malam, dan Tuan Pulau mereka tidak berani melakukan apapun. Cucumu juga akan digantung selama 3 hari. Siapa yang membuatnya mubazir? Wajah Ge Qingtao sedikit berubah, karena sikap labu tua itu sangat tegas, dan dia tidak akan pernah membiarkan orang pergi. Ge Qingtao berkata dengan marah, tidak peduli apa alasannya, saya akan menyelamatkan cucu saya. Entah Anda melepaskannya secara sadar, atau saya akan memaksanya untuk menyelamatkannya.
Ketika Xiao Huang berkuasa, dia tiba-tiba terpental oleh kekuatan yang kuat, yang membuat lengannya sedikit mati rasa. Ge Qingtao jatuh ke dalam dengan keterkejutan di wajahnya, karena dia tahu bahwa formasi tak terlihat menghentikannya sekarang, dan dia juga ahli dalam formasi. Dia dapat melihat bahwa formasi ini sangat kuat. Jika dia ingin menghancurkannya, dia harus melancarkan serangan sengit ke paviliun Tongtian, tetapi dia tidak dapat melakukan itu. Sebagian besar formasi Mokui diajarkan oleh Tongtian yang merupakan penjelmaan dari Jiusuan, yaitu mantan Cauldron Spirit, jadi tentunya akan sangat kuat. Labu tua itu meminum anggur dengan senyum menghina di wajahnya. Dia ingin melihat bagaimana Ge Qingtao akan membawa cucunya pergi. Sekarang Ge Qingtao benar-benar dipermalukan. Pemilik paviliun Tianjun yang agung tidak dapat berbuat apa-apa terhadap paviliun Tongtian yang menjual anggur. Labu tua mengguncang labu dan berkata, akan lebih baik jika saya tidak perlu melakukannya. Dia tidak ingin melakukannya, tetapi dia juga bertanya-tanya mengapa Ge Qingtao tidak mengetahui kekuatannya dengan baik, tetapi dia pikir raksasa itu harus bisa menebak kekuatannya. Melihat Ge Xiaohuang yang sekarat di atas, Ge Qingtao tiba-tiba memikirkan banyak hal, yaitu sumber keuangan paviliun Tongtian dan bagaimana anggur itu berasal. Siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan dapat melihat bahwa sebagian besar anggur di paviliun Tongtian diseduh dengan beberapa bahan obat langka dan berharga. Selama bertahun-tahun, anggur paviliun Tongtian selalu tersedia, dan jenis anggur yang tak ada habisnya, dan harganya semakin tinggi, tetapi ada banyak orang yang meminumnya, tetapi semakin banyak. Bisa dibayangkan bahwa kekayaan yang dimiliki paviliun Tongtian saat ini sangat menakutkan, sehingga dimungkinkan untuk membangun formasi yang begitu kuat untuk melindungi seluruh paviliun Tongtian, dan bahkan diam-diam membentuk kekuatan untuk mengolah sekelompok besar orang yang kuat. Ge Qingtao tidak banyak berpikir sampai dia melihat formasi yang kuat ini. Paviliun Tongtian saat ini tidak lagi sesederhana hotel. Untuk dapat menyediakan begitu banyak bunga dan tumbuhan eksotis untuk pembuatan anggur, harus ada kebun obat yang sangat besar dengan banyak sumber daya, jadi ini menunjukkan bahwa paviliun Tongtian memang memiliki kekuatan untuk mendirikan sekte besar. Semua orang melihat Ge Qingtao terbang, tetapi tampaknya dipantulkan oleh suatu kekuatan, sehingga mereka gagal menyelamatkan cucu mereka, yang membuat semua orang sedikit terkejut. Pada saat ini, banyak orang dapat berpikir bahwa Ge Qingtao dihentikan oleh suatu formasi. Formasi macam apa yang begitu kuat sehingga dapat menghentikan makhluk tertinggi? Labu tua itu melihat ke seberang pintu, menatap seorang pria paruh baya berjanggut, dan berkata dengan kekuatan mentalnya, "Bocah busuk, cepat kembali, giliranmu untuk menggoda pria ini dan beritahu dia betapa kuatnya kamu." Zuo Yu tersenyum sedikit, menerobos kerumunan, memasuki paviliun Tongtian, berjalan ke sebuah ruangan, memasuki halaman belakang melalui pintu rahasia, kembali ke penampilan aslinya, mengenakan gaun putih mewah di tempat tidur, dan berjalan keluar dari halaman belakang. Melihat Zuo Yu mendekat, seseorang langsung berteriak, "Bos anggur keluar!" Melihat senyum di wajah Zuo Yu, Ge Qingtao tidak tahu mengapa dia sangat marah. Mungkin cucunya dibuat seperti ini oleh Zuo Yu. Ge Qingtao melihat Zuo Yu, masuk lagi, dan berkata dengan dingin, "Zuo Yu, aku ingin kamu segera menurunkan cucuku." Zuo Yu berbaring di meja, mengeluarkan cangkir, dan meminta wanita klan bulan untuk membantunya mengisinya dengan anggur, lalu menyesapnya perlahan. Zuo Yu menjilat bibirnya, dan berkata sambil tersenyum, "Jika aku tidak melepaskannya, apa yang bisa kamu lakukan?" "Ini paviliun Tongtian," aku bilang ya, "tapi ini bukan paviliun Tianjunmu." Ge Qingtao gemetar karena marah. Dia benar-benar tidak memikirkan apa yang harus dilakukan dengan Zuo Yu, karena Zuo Yu juga memiliki makhluk tertinggi di sisinya, dan Zuo Yu adalah pria yang tak terduga. Dia khawatir jika dia bergerak, dia akan terjebak oleh formasi yang kuat. Melihat ekspresi Ge Qingtao, Zuo Yu tersenyum lagi dan berkata, "Jika kamu tidak minum, cepat pergi. Jangan memblokir jalan di gerbang paviliun Tongtianku, dan membawa begitu banyak orang ke sini. Apakah kamu memohon padaku untuk anggur?" Ge Qingtao sangat marah, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, "Zuo Yu, kamu adalah orang pertama yang berani memprovokasi saya seperti ini secara langsung dalam 10.000 tahun.
Hari ini saya harus memberitahu Anda nasib meremehkan saya. Ge Qingtao tidak bisa menahan amarah di hatinya, nafas menyembur keluar dari tubuhnya, membuat mereka yang berkultivasi rendah merasa tidak nyaman seperti gunung yang menekan di atasnya, dan Zuo Yu juga mengerutkan kening. 18 Raja Surgawi. Anda melihat bahwa semua orang pergi, lalu mundur, menghancurkan meja anggur yang tidak busuk, dan menghancurkan meja anggur ini berkeping-keping. Mereka juga sangat terengah-engah sekarang. Mereka, yang bermartabat di pavilion Tianjun, sebenarnya diremehkan oleh penjual anggur. Zuo Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haha. Kamu kura-kura tua melanggar aturan pavilion Tongtianku, dan labu tua itu membunuhnya. Begitu Zuo Yu mengatakan ini, labu tua itu meminum seteguk besar anggur, lalu meludahkannya dari mulutnya, dan melihat bahwa anggur itu berubah menjadi jarum putih kecil, dan puluhan ribu jarum kecil berterbangan ke arah orang-orang di depan. Lubang kecil, jejak darah keluar dari lubang kecil. Ketika Ge Qingtao melihat kekuatan yang digunakan oleh labu tua yang menyemprotkan anggur, hatinya tiba-tiba terkejut, dan perasaan putus asa membuncah di hatinya, karena pada saat itu dia merasakan kekuatan menakutkan yang tak terlihat, yang merupakan kekuatan ilahi yang sangat kuat. Menurutnya, hanya kaisar para dewa yang dapat memiliki kekuatan seperti itu. Pada saat itu, dia merasa tubuhnya ditusuk oleh ribuan anak panah, semua kekuatan di tubuhnya menghilang, dan tubuh serta jiwanya sangat trauma. 18 Raja Surgawi itu jatuh, mereka tidak mati, juga tidak pingsan, tetapi melolong dan berjuang di tanah, wajah mereka penuh rasa sakit dan ketakutan. Hanya Ge Qingtao, yang tertinggi, yang tidak jatuh. Muridnya menyusut dan memandang lelaki tua yang sedang minum. Otot-otot di wajahnya telah mengeras dan wajahnya menjadi pucat. Pada saat ini, tidak ada kemarahan di hatinya, hanya ketakutan. Dia baru saja merasakan pendekatan kematian, tetapi labu tua itu tidak membunuhnya, jika tidak, dia dan 18 kaisar di belakangnya akan menjadi abu. Ini adalah kekuatan kaisar dewa. Labu tua baru saja menyesap anggur, dan mengalahkan makhluk tertinggi dan 18 Raja Surgawi. Kekuatan semacam ini juga mengejutkan para penonton. Pada saat ini, mereka melihat pemandangan menakjubkan lainnya. Zuo Yu benar-benar mengeluarkan banyak tali bercahaya dan berjalan menuju Raja Surgawi itu. Zuo Yu bergumam di mulutnya, tidak peduli siapa itu, siapapun yang melanggar aturan akan dihukum, tidak ada pengecualian. Dengan cara ini, 19 orang digantung di luar pavilion Tongtian, dan sekarang ada 20 orang yang digantung, termasuk Master Pavilion Tianjun dan cucunya Ge Xiaohuang, dan Raja Surgawi ke-18 dari Pavilion Tianjun. Lantai pertama Pavilion Tianjun yang baru saja dihancurkan dengan cepat dibersihkan oleh para wanita itu, lalu diganti dengan beberapa meja baru. Tidak butuh waktu lama sebelum penuh dengan orang. Seseorang dengan status dan kekuatan. Tidak butuh waktu lama untuk menyebarkan peristiwa sebesar itu. Zuo Yu juga mengirim pesan seperti Pavilion Tianjun yang telah disusupi dengan darah jahat, memberitahu mereka untuk tidak menganiaya para wanita di Istana Bulan, jika tidak, makhluk tertinggi itu akan berakhir seperti Ge Qingtao. Pada saat yang sama, dia juga memberitahu kekuatan di surga bahwa Zuo Yu tidak mudah diganggu. Setelah berita tentang Ge Qingtao digantung sampai ke telinga para raksasa itu, mereka semua yakin bahwa ada seorang kaisar yang kuat di Pavilion Tongtian, yaitu labu tua yang mereka lihat, yang membuat mereka semakin berhati-hati tentang Zuo Yu. Bab 724 Pembalasan Rubah Kecil. 2 hari telah berlalu sejak balas dendam rubah kecil, dan Kaisar Ge Xiaohuang dibebaskan, sementara Ge Qingtao dan Raja Surgawi ke-18 masih bertahan. Melihat Kaisar Ge Xiaohuang dibawa pergi oleh orang-orang dari Pavilion Tianjun, Zuo Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sementara Ge Qingtao di atas berpura-pura pingsan, karena dia tidak ingin melihat orang-orang menonton mereka mengejek mereka, karena itu terlalu memalukan. Jika dia dibuat seperti ini oleh makhluk tertinggi, dia mungkin masih penuh kebencian, tapi sekarang itu adalah tangan Kaisar Dewa. Mungkinkah dia tidak bisa membalas dendam pada Kaisar Dewa? Itu hanya mencari kematian, labu tua itu sangat berbelas kasih, dan memang benar mereka melakukan kesalahan terlebih dahulu dan menghancurkan Pavilion Tongtian.
Di hadapan kekuatan paling absolut, pemilik paviliun Tianjun telah menyerah, dan dia memutuskan untuk tidak mengganggu paviliun Tongtian dan Istana Bulan. 1 hari berlalu, dan Ge Qingtao dan yang lainnya diturunkan dan dibawa pergi oleh orang-orang di paviliun Tianjun. Meskipun luka mereka terlihat serius, mereka dapat pulih dengan sedikit pemulihan. Mereka semua tahu bahwa jika labu tua itu mau, tidak akan sulit untuk menghapus basis kultivasi mereka, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi labu tua itu hanya memberi mereka pelajaran sederhana, yang membuat mereka bersyukur. Zuo Yu sedang minum sendirian di halaman belakang, dan tiba-tiba melihat susunan teleportasi yang mengarah ke Istana Bulan diaktifkan, dan melihat seorang wanita cantik dalam gaun hitam dengan mata ungu dan bibir merah muda menatapnya dengan senyum menawan. Momukyo ada di sini, dan dia ditemani oleh orang lain yang mengenakan gaun emas, wajahnya sedingin es, dan tubuhnya mengeluarkan hawa dingin. Ini adalah wanita yang sombong dan dingin, dan juga wanita dewa yang langka, Tian Zihan. Ketika Tian Zihan melihat kekasih yang sudah lama dia rindukan, sebuah senyuman muncul di wajahnya, meskipun senyuman itu sedikit tidak wajar, itu membuat Zuo Yu terpana. Zuo Yu akhirnya bisa melihat sepasang iblis dan iblis ini. Dia sudah bergegas, memeluk kedua gadis itu dengan erat, dan kemudian membawa mereka ke rumah kecil di tepi danau sambil tersenyum. Begitu para wanita yang telah lama terpisah dari Zuo Yu ini datang ke sini, mereka akan selalu dipelihara dengan baik oleh Zuo Yu, dan pasangan iblis dan iblis ini tidak terkecuali. Juga sangat bersemangat. Ruangan itu penuh dengan musim semi, erangan seks yang menggoda dan pria yang terengah-engah membuat Shemo Shuangjiao dan Zuo Yu tenggelam dalam kegembiraan tanpa akhir. Di tengah malam, Zuo Yu berjalan keluar dari gubuk dengan dua wanita cantik di pelukannya, membawa mereka menaiki astrolabe, dan melihat bintang-bintang indah di langit, karena ini adalah permintaan kecil dari kedua wanita itu, yaitu untuk melihat langit malam yang indah dengan kekasih mereka. Zuo Yu tertawa, dan mengendalikan astrolabe untuk terbang ke hutan lebat, dan Tian Zihan juga menggelengkan kepalanya, karena dia tahu bahwa dia akan melakukan sesuatu dengan Zuo Yu di luar. Di pagi hari, Zuo Yu kembali ke paviliun Tongtian dengan wajah bahagia. Momukyo dan Tian Zihan juga memberi hormat dengan hormat setelah melihat labu tua itu. Labu tua tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu sopan." Kemudian dia memandang Zuo Yu dan memarahi sambil tersenyum, "Anak laki-laki, lihat betapa sopannya wanitamu. Kamu dan rubah kecil Shanshan itu sama." Zuo Yu mendengus, dan membawa kedua gadis itu ke halaman belakang, karena mereka akan segera kembali. Zuo Yu membelai pipi mereka, dan berkata sambil tersenyum, "Suatu hari aku akan pergi ke Istana Bulan untuk menemuimu, hehe." Ngomong-ngomong, panggil gadis kecil itu Shanshan, aku sudah temukan dia untuk hal-hal penting. Momukyo dan Tian Zihan mengangguk, dan setelah memeluk Zuo Yu sebentar, mereka dengan enggan mengucapkan selamat tinggal. Zuo Yu baru saja minum sekitar 20 cangkir anggur Feng Lei, dan Bai Shanshan datang. Zuo Yu berkata bahwa ada sesuatu yang penting, pasti sangat mendesak, jadi Uji juga meminta Shanshan untuk meletakkan pekerjaannya yang sibuk, dan memintanya untuk segera datang ke Zuo Yu. Hidung kecil Bai Shanshan yang lucu bergerak sedikit, mencium bau anggur Feng Lei, dan kemudian berlari ke arah Zuo Yu tanpa menyapa, melihat ke gelas anggur, dan berkata dengan lembut, "Saudara muda, kamu benar-benar meminum air mata kalkun itu? Apakah dia memaksamu untuk meminumnya? Aku akan memberinya pelajaran." Dia benar-benar ingin pergi mencari Huo Feng. Sambil minum anggur Feng Lei, Zuo Yu mengagumi vixen kecil yang manis dan cantik ini dengan sedikit feminitas dewasa, dan merasa sangat bahagia di hatinya. Setelah Bai Shanshan selesai makan dan menjilat bibir kecilnya yang lucu, Zuo Yu tertawa dan berkata, "Aku punya sesuatu yang penting untuk ditanyakan kepadamu, dan aku ingin kamu berkeliling surga bersamaku untuk menemukan sesuatu. Apakah kamu ingin pergi?" Bai Shanshan sangat gembira dan berteriak dalam hatinya, "Saya pasti akan pergi." Tapi dia cemberut mulutnya saat ini, melihat ke langit dan berkata, "Maka Anda dapat melihat manfaat apa yang dapat Anda berikan kepada saya. Saya tidak ingin kristal api, batu sumber api, atau buah peri. Saya tahu Anda memiliki banyak dari mereka.
Saya ingin Anda memberi saya beberapa hal yang lebih langka, kalau tidak saya tidak mau. Batu Yuanshen dan buah peri adalah hal-hal yang dirindukan orang lain. Dia tidak menginginkannya karena dia sudah memilikinya banyak, dia hanya ingin Zuoyu memberinya hal yang relatif langka. Zuoyu berpikir sejenak, pikirannya tiba-tiba menjadi cerah, dan dia tersenyum. Benda yang kuberikan ini sangat berharga, dan kamu akan sangat bahagia setelah mendapatkannya, jadi aku harus melampirkan beberapa syarat. Di masa depan, kamu harus memanggilku suami, itu saja. Pria itu datang untuk melihatnya. Bab 725 Bai Hua Xianshan. Bai Hua Xianshan adalah pria yang sangat dibenci Bai Shanshan, dan dia sangat kuat. Bai Shanshan ingin menangkap Star Devouring Sirius sejak lama dan menghukumnya. Dia pernah meminta Yu Ji dan Hong Yan untuk membantunya menangkap Star Devouring Sirius. Bai Shanshan tidak menyangka akan ditangkap oleh Huo Feng. Dia tidak membenci Huo Feng dari lubuk hatinya, tetapi pikiran bawah sadarnya membuatnya selalu ingin melawan Huo Feng. Bai Shanshan menjulurkan lidahnya, cemberut dan berkata, "Oke. Ngomong-ngomong, aku baru saja memanggilnya untuk bersenang-senang, bukankah dia tidak melakukan apapun padaku?" Bai Shanshan adalah rubah berekor 9, tapi sekarang ingatannya terluka. Dia dan Huo Feng juga berteman baik sebelumnya, tapi mereka adalah teman yang sering saling menggoda. Zuoyu mengambil tangan kecil Bai Shanshan, melepaskan astrolabe, terbang menuju Gunung Wansho, mengeluarkan jimat pesan, dan mengirim pesan ke Huo Feng, "Saudari Huo Feng, Shanshan dan aku pergi ke tempatmu. Apakah pemakan bintang Sirius mati?" Tidak butuh waktu lama bagi Huo Feng untuk menjawab, "Tidak mati, jangan khawatir. Bawa rubah kecil Shanshan ke sini," terdengar suara. Bai Shanshan tiba-tiba terjepit kesakitan, dan dia berteriak, "Sialan kalkun, selalu menggertakku." Saat dia berbicara, tangannya yang gesit meraih ke arah dada Huo Feng seperti kilat, dan dengan kuat menggenggam dua puncak montok itu, menyebabkan Huo Feng menangis dengan lembut, sementara Zuoyu gatal, berharap dia bisa meraih keduanya juga. Huo Feng tidak menyangka Bai Shanshan begitu kejam, dia mencengkeramnya, dan bahkan meremasnya dengan keras, "Rubah kecil, lepaskan." Wajah menawan Huo Feng juga sedikit merah, karena Zuoyu menatap tempatnya dengan mata ambigu. Bai Shanshan mendengus centil, dan melepaskan tangannya, "Tidak heran dia terus merasukimu, jadi milikmu sangat besar." Wajahnya juga penuh kecemburuan, meskipun dia terlihat seperti wanita yang sangat lugu, dia masih tahu betul bahwa pria menyukai wanita berpayudara besar. Huo Feng terkikik, "Apakah kamu cemburu?" "Ya, aku tidak akan menggodamu lagi. Star Devouring Sirius, keluarlah untukku." Mendengar kata-kata ini, Bai Shanshan tiba-tiba menjadi bersemangat, melihat ke pintu, dia sudah mendengar suara langkah kaki yang berat. Segera setelah Star Devouring Sirius keluar, dia melihat Bai Shanshan, dan dia mengenalinya sebagai rubah ekor 9 secara sekilas, tiba-tiba muncul di sini, ini sangat membuatnya takut, dia berkata dengan kaget, "Tuan, Anda tidak dapat menyerahkan saya kepadanya, kalau tidak saya." Dia awalnya ingin mengatakan bahwa dia akan meledakkan dirinya sendiri, tetapi dia tahu bahwa selama Huo Feng memiliki pemikiran, dia akan musnah. Ini adalah kekuatan kontrak Tuan Pelayan. Star Devouring Sirius melihat bahwa Bai Shanshan hanya menggigit bibirnya dengan ringan, tetapi dia tidak marah. Dia melanjutkan, "Alasan mereka menyerang orang tuamu hanya untuk mengendalikanmu, karena kamu adalah rubah berekor 9, tetapi kemudian orang tuamu tidak menyerah, jadi mereka." Bai Shanshan hanya menghela nafas sedikit, jelas menahan rasa sakit di perutnya, meskipun dia biasanya sedikit nakal, tetapi Zuoyu tahu bahwa dia adalah orang yang sangat rasional. Huo Feng datang, dengan lembut memeluk Bai Shanshan, membelai rambutnya, dan menghiburnya. Huo Feng menatap Star Devouring Sirius dan berkata, "Star Devouring Sirius, apakah Anda tahu di mana kaisar jahat itu? Berapa banyak yang Anda ketahui tentang dia? Dia tidak bisa bergerak di surga, tetapi dia memiliki banyak antek-antek. Minion ini adalah orang-orang dari Bai Haoshan, dan tampaknya Bai Haoshan dan yang lainnya telah menjadi bawahan Raja Iblis sejak lama. Star Devouring Sirius telah pensiun, dan dia akan melakukan kerja keras seumur hidup,
yang merupakan semacam kesedihan bagi seseorang dengan tingkat kekuatan tertinggi, jadi Bai Shanshan tidak terlalu menghukumnya, karena dia telah menerima hukuman yang paling menyakitkan. Huo Feng membelai wajah imut Bai Shanshan, dan berkata sambil tersenyum, "Shanshan, jika kamu butuh bantuan, aku bisa membantumu, tapi aku belum bisa berurusan dengan raksasa dari 3 gunung aneh, aku hanya bisa berurusan dengan 3 orang lainnya." 3 orang lainnya adalah di balik layar dari sekte-sekte itu di dunia biara. Zuo Yu tidak menyangka bahwa mereka semua adalah kekuatan tertinggi. Bai Shanshan menunjukkan senyum manis, dan berkata, "Terima kasih, Sister Huo Feng, saya akan membicarakan ini nanti, saya tidak ingin Anda membuat begitu banyak musuh sekarang." Huo Feng terkikik, dan meremas Bai Shanshan, "Kamu rubah kecil, kamu bisa bersikap sopan padaku, atau kamu tinggal di sini sebentar, kita mengejar, kita adalah teman lama." Mendengar Bai Shanshan memanggil suami Zuo Yu, dia menatap Jiao dan mendengus, "Anak laki-laki, apakah kamu ingin makan rubah kecil ini secepat ini?" Zuo Yu menggaruk kepalanya dan tersenyum, dan berkata, "Tidak, aku hanya ingin dia menemaniku menemukan Danau Jiuyo. Lagi pula, dia adalah makhluk roh dan memiliki bakat persepsi. Shan telah bersama Huang Ying untuk waktu yang lama, dan mereka memiliki hubungan yang baik." Setelah Bai Shanshan selesai mendengarkan, dia buru-buru menarik Huo Feng dan meminta Huo Feng membawanya ke ruang batu. Dia ingin merasakan situasi di luar untuk melihat apakah dia bisa merasakan situasi di dalam. Huo Feng membawa Bai Shanshan dan Zuo Yu ke pintu batu ruang batu. Ruang batu ini dibuat khusus, jadi disegel dengan sangat baik. Bai Shanshan menutup matanya, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia berkata dengan gembira, "Ada 2 nafas vitalitas yang sangat kuat di dalamnya, salah satunya sangat mirip dengan saudari Huo Feng, dan yang lainnya, sangat mirip dengan saudari MUQ dan saudari Sihan. Dia adalah orang yang dapat mengembangkan kekuatan supernatural tanpa mencapai yang tertinggi." Bai Shanshan sedikit bingung, dan dia bertanya, "Siapa Xiao Lei? Apakah itu Yan Xiaolei yang pernah dikatakan saudari Hei?" Zuo Yu mengangguk. 5 hari telah berlalu, dan Huo Feng dan Bai Shanshan tetap bersama seperti 2 teman lama. Meskipun ingatan Bai Shanshan belum pulih, ini membuat Huo Feng sangat bahagia, yang tidak pernah dia rasakan selama bertahun-tahun. Di astrolabe, Bai Shanshan berkata sambil tersenyum, "Saudari Huo Feng, lain kali aku tidak akan berada di Istana Bulan. Aku akan datang ke sini dan menunggu oriole kecil itu keluar dari cangkangnya." Huo Feng meremas Bai Shanshan dengan penuh semangat, dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, kembali kapan saja. Jangan bawa suamimu ke sini lain kali." Zuo Yu mendengus, tetapi akhir-akhir ini dia juga telah melewati kecanduan matanya. Setelah ketiganya mengucapkan selamat tinggal, Zuo Yu mengendarai astrolabe. Zuo Yu tidak langsung kembali ke pavilion Tongtian, dia datang karena dia telah menyapa Labu Tua, dan sekarang dia pergi ke tempat yang disebut Gunung Abadi Transformasi 100, karena tertinggi transformasi roh ada di sana. Dia memiliki peran untuk membunuh orang tua Bai Shanshan. Zuo Yu tentu saja harus memberinya minat. Astrolabe terbang turun dari 9 surga dan terbang melintasi daratan. Bai Shanshan berbaring di pelukan Zuo Yu dan berkata sambil tersenyum, "Suamiku, aku telah mencoba yang terbaik. Saudari Huo Feng terlalu licik. Aku bahkan tidak bisa menanggalkan pakaiannya untuk memanjakan matamu." Zuo Yu berkata sambil tersenyum, "Kamu rubah kecil, lain kali kamu harus melakukan ini." Zuo Yu memberitahu Bai Shanshan beberapa keterampilan. Sambil mendengarkan, Bai Shanshan tersenyum dan berkata, "Suamiku, kamu baik atau buruk, tapi ini tidak akan membuatnya marah. Aku melihat dia tidak memiliki kekhawatiran di depanmu. Apakah kamu sudah berurusan dengannya?" Setelah berbicara, Bai Shanshan sedikit terkejut. Zuo Yu menggosok dagunya dan tersenyum, "Tentu saja, kalau tidak aku akan dibunuh olehnya sejak lama." "Suamimu, aku luar biasa. Burung api Phoenix yang agung juga telah aku taklukkan, tetapi masih sedikit pendek, dan aku mungkin harus menunggu sampai aku mencapai yang tertinggi untuk sepenuhnya menaklukkannya." Melihat senyum jahat Zuo Yu, Bai Shanshan mendengus genit, dan tertidur di pelukan Zuo Yu.
Gunung Peri Baihua dikelilingi oleh sepotong kabut peri, gunung peri tertinggi setinggi puluhan ribu kaki, dan disitulah gerbang Baihua berada. Bab 726 Benda Aneh. Melihat sebuah istana besar dibangun di atas gunung yang tinggi itu, Bai Shanshan segera melompat dari pelukan Zuoyu, melotot ke depan. Melihat senyum cerah Bai Shanshan, Zuoyu mencubit wajahnya, memeluk kecantikan mungil ini, memeluknya erat-erat, dan mengendalikan astrolabe untuk mendarat di bawah. Bai Shanshan memiliki bakat persepsi, jadi dia bisa merasakan di mana ada hal-hal yang baik, terutama hal-hal yang dapat memancarkan aura energi yang sangat besar, dan yang mereka cari sekarang adalah menyediakan sumber energi abadi yang kuat untuk Gunung Peri Baihua ini. Zuoyu dan Bai Shanshan datang ke tanah, mereka berada di hutan. Bai Shanshan duduk di atas batu yang bersih, memejamkan mata, dan mulai merasakan. Sesaat berlalu, Zuoyu terus menatap wajah manis itu, ingin pergi dan menggigit. Tepat ketika dia hendak meraih dan meremasnya, Bai Shanshan membuka matanya dan menatap Zuoyu. Zuoyu tertawa datar, dan berkata, "Apakah kamu menemukannya? Apakah itu seperti pembuluh darah peri?" Bai Shanshan menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Tempat di mana energi peri yang kuat semacam ini dapat dihasilkan jauh di bawah gunung itu. Itu bukan sesuatu seperti pembuluh darah spiritual, tetapi sebuah bola besar." Bai Shanshan merentangkan tangannya dan memberi isyarat. Bai Shanshan menyeringai, mengikuti di belakang, dan berkata, "Suamiku, apakah kamu tidak memiliki jiwa iblis misterius? Keluarkan dan lihatlah, jadi kamu akan tahu." Berbicara tentang jiwa iblis misterius, Zuoyu memikirkan bocah jiwa 5 elemen, dan senyum Schadenfreude muncul di wajahnya, karena dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia akan memberi Bai Shanshan pelajaran dari jiwa nakal Xuanhuo. Zuoyu tersenyum dan berkata, "Shanshan, jangan kaget, jiwa iblis misteriusku telah berevolusi, haha." Dengan tawa jahat itu, 5 anak berusia sekitar 4 atau 5 tahun tiba-tiba muncul di depan Bai Shanshan, dan 5 anak kecil yang diukir dengan warna pink dan batu giok menatap Bai Shanshan dengan mata ingin tahu. Bai Shanshan sangat terkejut sehingga dia membuka mulutnya lebar-lebar dan melihat kelima anak jiwa yang lucu di depannya, meskipun dia juga tertawa cekikikan, ekspresinya seperti melihat mainan, dan dia sudah mengulurkan tangannya untuk mencubit api jiwa. Hun Xuanhuo berkedip dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan gaya kuno, "Ayah, siapa ini? Mengapa senyumnya begitu jahat?" Mendengar bahwa Hun Xuanhuo memanggil Zuoyu ayah, Bai Shanshan bahkan lebih bahagia. Dalam prosesnya, Hun Xuanhuo mungkin telah mengambil kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh 4 anak jiwa lainnya. Dia menempatkan keempat anak jiwa itu ke dunia Qian Kun, dan membiarkan satu Hun Xuanhuo bermain dengan Bai Shanshan. Hun Xuanhuo sebenarnya sangat pintar, dan dengan manis memanggil dengan suara yang tidak dewasa, "Ibu." Bai Shanshan tersenyum lebih bahagia, dan buru-buru mengambil si kecil dan memberinya banyak buah segar untuk dimakan, dan kemudian Bai Shanshan mengobrol dengan putra yang tiba-tiba ini dan tertawa. Lagi pula, Hun Xuanhuo telah mendapatkan banyak kenangan, jadi dia juga tahu bagaimana membuat ibu rubah ini bahagia. Tidak jauh di depan ada gunung. Zuoyu meminta Hun Xuanhuo untuk menyelinap turun untuk menemukan benda itu, untuk melihat apakah tidak ada bahaya di sekitar benda itu, lalu dia dan Bai Shanshan turun untuk mengambilnya. Bai Shanshan dan Zuoyu sedang menunggu di pohon. Dia mencubit paha Zuoyu dan berkata sambil tersenyum, "Suamiku, kamu telah menyakiti Nona Hongyan, jadi bukankah gadis kecil itu Wanling juga memanggilku seorang ibu?" Lalu dia memiliki cukup banyak ibu, dan menjadi seorang ibu benar-benar baik. "Kapan aku bisa punya anak sendiri?" Zuoyu tersenyum jahat, "Selama kamu melepas pakaianmu dan bermain-main denganku, kamu mungkin punya anak." Bai Shanshan mendengus genit, dan berkata, "Kamu dan mereka sering melepas pakaianmu dan bermain game, mengapa aku tidak melihat mereka melahirkan?" Zuoyu menggaruk kepalanya dan berkata, "Itu karena mereka tidak menginginkannya. Jadi mereka bisa mengendalikan diri untuk tidak hamil, tapi mungkin agak sulit bagiku untuk bergabung dengan merubah kecil, terutama semakin kuat kekuatannya, semakin sulit untuk hamil, dan setelah kamu melahirkan, kamu akan sangat menderita dan butuh beberapa saat untuk pulih."
Jika kamu ingin mencoba, kamu bisa melakukannya sekarang. Zuo Yu memandang Bai Shanshan dengan jahat. Bai Shanshan menoleh dan bersenandung. Segera, Hun Xuanhuo mengirim pesan ke Zuo Yu, "Ayah, aku melihat benda itu." Setelah selesai berbicara, apa yang dilihat Hun Xuanhuo juga muncul di benak Zuo Yu. Itu adalah benda bulat putih dengan ketinggian satu orang, yang perlahan berputar, dan kekuatan semacam senjata dewa melekat di permukaannya. Zuo Yu tidak ada di sana, jadi dia tidak tahu kekuatan macam apa itu. Sol Xuanhuo dipanggil kembali oleh Zuo Yu, dan memasuki dunia Qian Kun. Zuo Yu memandang Bai Shanshan dan berkata, "Benda itu sepertinya belum pernah ditemukan, karena tanah di dekatnya belum disentuh oleh siapapun. Saya tidak berpikir orang-orang di Gunung Peri Baihua mengetahuinya. Jika kita mengambilnya tiba-tiba, akan ada keributan besar, jadi kita harus melakukan hal lain terlebih dahulu, baru mendapatkan benda ini." Bai Shanshan berkata, "Ada formasi di sini. Selama seseorang dari luar masuk, formasi ini akan membuat banyak suara untuk memberitahu orang-orang di atas." Setelah Zuo Yu mendengar ini, dia menarik Bai Shanshan, menggunakan kekuatan sihir transformasi bayangan, melewati formasi tanpa menyebabkan fluktuasi dalam formasi, dan kemudian bergegas menuju puncak gunung. Setelah diubah menjadi bayangan, kecepatannya menjadi sangat cepat, dan segera mencapai tengah gunung, di mana masih banyak pohon tinggi, dan area yang luas dari pohon-pohon tinggi ditanam di gunung besar ini. Bai Shanshan buru-buru berteriak, "Berhenti, ada area yang luas untuk menanam tanaman obat." Zuo Yu berhenti, dan berkata, "Benda yang ditanam di sini seharusnya bukan hal yang baik." Di mata Zuo Yu dan Bai Shanshan, itu bukan hal yang baik, tetapi di mata orang lain, itu sangat bagus. Di lereng gunung yang sangat besar ini memang terdapat areal tanaman obat yang luas. Tanaman obat ini bahkan tidak dianggap abadi, tetapi jumlahnya sangat banyak, semuanya ditanam di sebelah pohon besar dan tumbuh dengan menyerap energi pohon besar. Bai Shanshan berhenti dan berkata dengan suara rendah, "Ada Tianjun dan 10 penjaga Xuanxian di sini, dan ada lebih dari 100 makhluk abadi yang baru saja memasuki alam surga untuk merawat bunga dan pohon ini. Kita harus pingsan orang-orang ini dengan tenang." Zuo Yu mengangguk dan berkata, "Di mana Tianjun? Aku akan mengurus Tianjun. 10 Xuanxian akan diserahkan kepadamu, dan sisanya akan diserahkan kepada anak laki-laki itu." Bahwa Tianjun berada di sebuah rumah batu yang dibangun dengan sangat baik, Zuo Yu menggunakan kekuatan transformasi bayangannya untuk masuk, dan berdiri di belakang Tianjun. Dan Tianjun ini sebenarnya sedang melihat rumput yang sangat merah tumbuh di luar jendela, wajahnya penuh kepuasan. Tianjun ini adalah seorang lelaki tua, mengenakan jubah putih tahu, ini adalah layanan unik dari Bai Huamen. Tiba-tiba, tubuh lelaki tua itu sedikit gemetar, dan dahinya dipenuhi keringat, karena pada saat itu, dia merasakan kekuatan di belakangnya yang dapat mengancam nyawanya. Bab 727 Danau Tianhan. Zuo Yu berdiri di belakang lelaki tua itu, dan dia tidak memancarkan aura apapun. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan pedang yang dia miliki dari berlatih seni pedang 9 surga untuk menyerang jiwa lelaki tua itu. Itu sebabnya dia membuat lelaki tua itu sadar akan ancaman kematian. Orang tua itu gemetaran di sekujur tubuhnya. Dia sekarang merasa seolah-olah ada ribuan pedang tajam yang menyerangnya, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Pakaiannya sudah basah oleh keringat. Dia mengumpulkan keberanian terbesar untuk memutar kepalanya perlahan, tetapi ada ledakan di benaknya, dan dia pingsan begitu matanya menjadi gelap. Zuo Yu memandang lelaki tua yang jatuh itu, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jiwa dan tubuh terlalu lemah, dan mereka juga sangat pemalu. Jika Anda mencoba menggunakan kekuatan mental Anda untuk menahan serangan kekuatan mental, mungkin Anda tidak akan dengan mudah dikalahkan oleh saya." Tubuh fisik, jiwa, dan kekuatan spiritual Zuo Yu sebanding dengan beberapa orang di antara Tianjun. Orang tua itu tidak dibunuh oleh Zuo Yu, karena Zuo Yu tahu bahwa orang-orang Bai Huamen bukanlah tipe orang yang suka membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Dibandingkan dengan ketiga gunung aneh itu, mereka tidak buruk. Namun, tertinggi Bai Huamen adalah Antek Raja Iblis. Zuo Yu yakin bahwa selama Raja Iblis membutuhkan orang-orang ini,
tertinggi spiritual akan menyumbangkan mereka tanpa ragu, jadi Zuoyu menyelamatkan mereka sekarang. Bai Shanshan juga seorang raja surgawi sekarang, dan kekuatannya juga tak terduga, terutama api neraka semacam itu. Tidak butuh waktu lama bagi Bai Shanshan untuk melompat-lompat di kebun obat dan memasukkan semua kepala sari ke dalam senjata ajaibnya, dan semua penjaga dibuat pingsan oleh mereka. Bahan obat Bai Huamen kelas menengah dan bawah semuanya ditanam di lereng gunung. Zuoyu dan Bai Shanshan mengobrak-abrik 3 kebun obat sepanjang jalan. Dengan bantuan hantu yang dilepaskan oleh Zuoyu, mereka dapat menyingkirkan semua bahan obat dengan sangat cepat. Sekarang setelah mereka mencapai puncak gunung, mereka dapat melihat bangunan megah yang dikelilingi oleh kabut peri. Bai Shanshan dan Zuoyu berada di ruang kecil jauh di dalam tanah. Setelah merasakannya sebentar, dia bergumam, tidak banyak hal baik. Saya pikir mereka harus disimpan dalam harta sihir oleh orang-orang itu. Tapi masih ada kebun obat di atasnya. Kebun obat ini kecil, tetapi ada banyak formasi. Zuoyu menggosok wajahnya dan tersenyum, apakah kebun obat ini tidak cukup? Saya pikir hal-hal yang ditanam di sini harus menjadi hal yang baik di atas tingkat keabadian. Di bawah tanah, mereka sudah masuk di bawah bangunan gerbang Bai Hua, dan berjalan menuju taman obat yang disebutkan Bai Shanshan. Bai Shanshan tiba-tiba berkata, ada 3 raja surgawi di atas, tunggu sampai kita naik. Zuoyu mengangguk, menggali ruang kecil di bawah, dan menunggu dengan tangan di sekitar Bai Shanshan. Setelah beberapa saat, Bai Shanshan berkata, mereka sudah pergi, kamu bisa naik. Setelah selesai berbicara, matanya menjadi gelap. Zuoyu menariknya dan melompat dengan cepat, dan di atas adalah kebun obat. Datang ke atas, Zuoyu melihat bunga dan tanaman eksotis yang berwarna-warni memancarkan kecemerlangan kabur, dan tidak dapat menahan diri untuk mengagumi. Benar saja, itu adalah taman obat yang dapat dilindungi oleh begitu banyak formasi yang kuat, dan ada beberapa jenis ramuan tingkat menengah. Zuoyu melepaskan pria hijau kecil itu, dan membiarkan orang hijau kecil menggunakan metode yang luar biasa untuk dengan cepat memetik bunga dan tanaman eksotis itu. Ini bukan pertama kalinya pria hijau kecil itu melakukan ini dengan Zuoyu. Bai Shanshan menjulurkan lidahnya dan berkata sambil menyeringai, ini akan hilang dalam waktu singkat. Setelah hal-hal ini berkembang pesat, Anda harus mengirimi saya beberapa. Saya membesarkan sekelompok adik perempuan di Istana Bulan, dan saya adalah kakak perempuan mereka. Zuoyu mencium pipinya dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa mendapatkannya dari dunia Qian Kun sekarang. Ada banyak yang dewasa di dalamnya. Tanyakan saja pada orang-orang hijau kecil itu. Bai Shanshan mengangguk dan memasuki dunia Qian Kun Zuoyu. Setelah menyalin taman obat Bai Huamen yang paling penting, Zuoyu buru-buru pergi dari sini dan menukik turun gunung dengan kecepatan tinggi, dia akan mendapatkan benda misterius itu. Sesuatu yang bisa menyerap energi abadi dari 9 langit. Tetapi pada saat ini, dia bisa merasakan seluruh gunung sedikit bergetar, dan kemudian raungan tua datang. Siapapun yang menyelinap untuk berurusan dengan Bai Huamen kita akan keluar secara terbuka. Zuoyu tersenyum di dalam hatinya, siapapun yang keluar adalah orang bodoh. Aku tidak bisa merasakannya sama sekali, tetapi daya tarik yang lemah inilah yang dapat menyerap ki abadi 9 surga. Ini adalah daya tarik yang tak terlihat. Zuoyu sekarang telah melihat bola bundar setinggi 1 orang itu, dan dia sekarang dapat yakin bahwa ini adalah sejenis harta karun berbulu yang dapat terus berkembang, dan dia membiarkan darahnya sendiri menetes ke artefak ini segera. Segera, dia menjalin kontak dengan bola bundar ini, dan benda ini perlahan berubah menjadi manik seukuran telur. Zuoyu melihat manik putih di tangannya, dan sangat bersemangat. Jika dia benar-benar dapat menyerap kekuatan ilahi, maka dia akan dapat memungkinkan banyak orang untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Zuoyu memandangi manik itu dengan hati-hati, manik itu ditutupi dengan lapisan bahan transparan, tetapi di dalamnya ada pusaran udara putih, yang perlahan berputar. Zuoyu berpikir sejenak, dan berkata, sebut saja manik intian. Ada perubahan besar di Gunung Abadi Bai Hua, dan energi abadi yang kuat tiba-tiba menghilang. Setelah menyadari ini, Hualing Supreme sudah mengerti bahwa pembuluh darah abadi di bawah gunungnya telah dirusak.
Dia memikirkan Zuoyu pada saat pertama, karena Zuoyu juga mendapatkan urat roh dari gerbang Hualing di dunia kultivasi. Dia mengangkat kepalanya dan meraung, karena dia tidak tahu di mana Zuoyu bersembunyi, dan dia mendapat kabar bahwa semua kebun obat di gunung ini telah dijarah. Kebun obat hilang, dan energi abadi yang kuat hilang ini merupakan pukulan besar bagi sekte ini. Zuoyu telah mengendarai astrolabe sejak lama, menggunakan kecepatan tercepat untuk menjauh dari Gunung Peri Baihua, dan Bai Shanshan juga telah memilih sejumlah besar bahan obat matang di dalamnya, dan meninggalkan dunia Qiankun, dipeluk dan dicium oleh Zuoyu di luar. Kedua lidah yang terjerat terpisah. Bai Shanshan menyusut ke pelukan Zuoyu dengan wajah cantik dan sedikit merah, mencubit otot-otot di dada Zuoyu dengan tangan gioknya, dan berkata dengan genit, "Suamiku, kamu baru saja mencubitku di sini, dan sekarang aku ingin mencubitmu kembali." Zuoyu tertawa, "Bagaimana kalau kita melepas pakaian kita dan saling mencubit?" Hun Xuanhuo, tetapi siapa sangka si kecil itu akan benar-benar mengatakan bahwa dia ingin berlatih. Tujuan Zuoyu saat ini adalah pergi ke danau yang sangat besar, atau bahkan lautan di daratan, karena sangat luas, dan Zuoyu mungkin membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk menyeberanginya dengan mengendarai astrolabe. Danau besar ini memiliki kekhasan, yaitu air di dalamnya sangat dingin, dan ada kabut putih tebal di tengah danau. Tidak ada yang berani mendekati pusatnya, karena konon ada pemakan kegelapan kecil di tengahnya. Danau ini disebut Danau Tianhan, karena orang-orang di tepi pantai sering melihat beberapa balok es mengapung, dan danau ini memiliki nama lain, Tianshuanhai. Disebut laut karena sangat luas, dan Tianshuan berarti danau melingkar ini berputar. Selama Anda diam di danau, Anda dapat dengan jelas merasakan bahwa seluruh danau berputar, sehingga semua orang mengira ada Devourer of Darkness di tengahnya. Selama ada energi dingin dan penuh dengan bahaya yang tidak diketahui, kesanalah Zuoyu ingin pergi. Seringkali ada danau Jiuyo di tempat-tempat ini. Meskipun berada di danau yang sangat besar, mungkin juga berada di bawah dasar danau. Ketika dia berada di dunia biara, Zuoyu pernah menemukan danau Jiuyo di bawah sungai besar. Pada malam hari, langit tertutup awan tebal, dan bumi gelap gulita. Bai Shanshan, yang sedang tidur nyenyak di pelukan Zuoyu, tiba-tiba terbangun. Dia mengerutkan kening dan melihat ke danau gelap di kejauhan, dan bergumam, "Kekuatan yang aneh, apa ini?" Zuoyu mendengarnya, dan buru-buru bertanya, "Apa yang aneh? Apakah ada Jiuyo Yinqi?" Bai Shanshan juga telah melihat danau Jiuyo, jadi dia bisa membedakannya. Bai Shanshan mengangguk dan berkata, "Ya, hanya saja 9 Nether Yinqi ini telah menghadapi kekuatan yang lebih kuat dari itu. Kekuatan ini sangat aneh. Jika saya berlatih kekuatan es dingin, saya akan merasa bahwa kekuatan ini adalah sejenis kekuatan berapi-api yang sangat yang dan kuat. Tetapi jika saya berlatih kekuatan api, saya akan berpikir itu adalah semacam kekuatan sedingin es." Orang yang berbeda dapat merasakan kekuatan yang tidak sesuai dengan diri mereka sendiri. Ada api surgawi yang tersembunyi di mana-mana di tubuhnya, tetapi dia juga telah menyerap Jiuyo Yinqi dari Ji Danau Uyou, tetapi disimpan dalam manik roh, dan bergabung dengan Zuoyu dengan cara yang sangat ajaib. Zuoyu tidak tahu banyak tentang danau ini. Untungnya, ada banyak pulau di samping danau ini, karena danau itu juga memiliki energi peri yang kuat, dan danau itu juga kaya akan beberapa binatang buas di dalam air dan tumbuhan aneh di bawah air yang dalam. Ini adalah benda-benda yang dapat ditukar dengan batu peri, sehingga banyak orang akan tinggal di dekat danau ini sepanjang tahun. Zuoyu dan Bai Shanshan datang ke pulau terbesar di sebelah danau, Pulau Tianshuan. Mereka ingin menanyakan situasi di dalam dan melihat apakah ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Mereka tinggal di penginapan berukuran sedang, tetapi pemilik penginapan ini tidak biasa, dia sebenarnya adalah seorang Tianjun. Ini juga alasan mengapa Bai Shanshan meminta Zuoyu untuk memilih tempat ini sebelumnya, karena dia merasa Tianjun ini agak aneh. Bab 728 Bakat Roh Iblis. Ketika bakat roh iblis Bai Shanshan masuk, pemilik penginapan melihatnya, meskipun Bai Shanshan ditutupi dengan kerudung, dia sepertinya bisa melihat sesuatu, dan Zuoyu telah mengubah penampilannya, jadi dia tidak bisa mengenali Zuoyu.
Bai Shanshan berjalan mondar-mandir di dalam ruangan, wajahnya penuh dengan pikiran. Bai Shanshan datang ke surga jauh lebih awal dari Zuoyu. Dia pasti telah mengalami banyak hal selama ini, tetapi dia tidak memberitahu Zuoyu, dan dia dapat bertemu dengan orang yang begitu kuat. Jadi mengapa orang ini menghapus ingatannya? Jiwa Bai Shanshan sangat kuat, jadi dia masih memiliki sedikit kesadaran, mengetahui bahwa dia pernah mengenal orang ini, dan juga tahu bahwa orang ini menghapus ingatannya, tetapi dia dan Zuoyu tidak mengenal orang ini sekarang. Jadi jika mereka pergi mencarinya dengan gegabah, jika ada konflik, itu akan sangat berbahaya. Lantas siapakah pemilik penginapan ini? Dong dong dong. Seseorang mengetuk pintu, dan mereka tidak tahu seseorang datang ke pintu, yang sangat mengejutkan Zuoyu dan Bai Shanshan. Zuoyu menarik napas dalam-dalam, dia bisa menebak bahwa itu pasti pemilik penginapan. Dia dengan tenang berkata, "Silakan masuk." Dia mengira pemiliknya tahu cara mengetuk pintu, dan tidak langsung masuk, yang berarti pemiliknya tidak punya niat jahat. Itu adalah bos yang masuk, seorang pria gemuk yang terlihat sangat baik. Dia berpakaian sangat sederhana, tetapi wajahnya terlihat sangat kaya. Dia memandang Bai Shanshan dan Zuoyu sambil tersenyum, dan berkata, "Kalian berdua, apakah kamu puas dengan kamar ini?" Berteriak, "Saya ingat, Anda babi. Anda berubah dari babi." Bos tersenyum dan berkata, "Benar, saya Zhu Shiren." Tetapi Zhu Shiren itu masih memiliki senyum di wajahnya, dan berkata, "Tuan rubah ekor 9, saya tidak menyangka ingatan Anda belum pulih, tetapi Anda masih tahu kelemahan saya." Selain itu, dengan senyuman di wajahnya, Zuoyu terkejut dan berkata, "Kekuatan supernatural bawaan?" Kekuatan supernatural alami semacam ini dapat membuat perubahan besar pada tubuh, dan dapat berubah menjadi bentuk kekuatan supernatural lain, yang merupakan kategori yang sama dengan kekuatan supernatural transformasi bayangannya. Zhu Shiren berkata, "Nenek moyang kecilku, jangan paksa aku, sekarang mengatakan bahwa itu tidak baik untukmu. Kamu perlu tahu bahwa kamu adalah harapan seluruh iblis. Ada perbedaan besar antara iblis kita dan mereka yang mengubah binatang. Meskipun mereka dapat berubah antara binatang dan manusia, iblis kita memiliki sesuatu untuk tidak memiliki binatang surgawi. You tidak tahu mengapa ada keluarga iblis." Sekarang dia mengerti bahwa orang monster memiliki bakat roh iblis. Bai Shanshan juga penuh rasa ingin tahu saat ini, dan dia buru-buru berkata, "Apa bakat roh iblis?" "Bakat persepsi saya, bakat api neraka, apakah semua bakat roh iblis?" Zhu Shiren menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Bakat persepsi Anda adalah bakat bawaan Anda, yang disebut bakat bawaan, sedangkan api neraka adalah bakat warisan Anda, karena Anda adalah penjaga klan monster, dan bakat roh iblis adalah bakat rasial. Hanya ketika mencapai tahap tertentu, bakat semacam ini akan terbangun. Memiliki bakat melawan langit, bisa melahirkan tanaman, dan memperbanyak tanaman dalam jumlah banyak. Klan Li, yaitu klan Hei, mereka memiliki bakat untuk mengendalikan kekuatan. Zuoyu akrab dengan sebagian besar bakat ras lain, tetapi dia tidak begitu jelas tentang bakat klan monster. Sekarang dia juga ingin tahu seperti apa bakat roh iblis ini. Zhu Shiren berkata, "Bakat roh iblis perlu mencapai Tuhan surgawi untuk bangkit. Tetapi sangat sedikit ras iblis kita yang dapat mencapai tahap ini. Roh iblis saya adalah gumpalan asap, jadi saya bisa berubah menjadi awan asap, dan roh iblis rubah ekor 9. Bai Shanshan menyadari dari mana ingatannya yang terhapus berasal, "Saya adalah Tuhan surgawi sekarang, tetapi saya rasa saya tidak punya apa-apa. Mungkinkah roh iblis saya dibawa pergi?" Zhu Shiren terbatuk 2 kali, dan berkata, "Itu diambil oleh seorang bajingan. Lagi pula, aku tidak bisa memberitahumu detail masalah ini sekarang, kalau tidak." Bai Shanshan berkata dengan marah, "Apakah itu kaisar iblis? Terakhir kali dia meminta Sirius pemakan bintang untuk mencuri ekorku. Untungnya, aku mendapatkannya kembali sekarang." Zhu Shiren menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan dia, itu orang lain. Kekuatan orang ini sama sekali tidak kalah dengan Raja Iblis, dan ini juga musuh terkuatmu di masa depan." Zuoyu dan roh pohon tertegun. Mereka benar-benar ingin tahu orang kuat macam apa yang tersembunyi di surga ini,
Tetapi mereka tidak mengharapkan yang lain muncul tiba-tiba dan mengambil bakat iblis Bai Shanshan. Melihat wajah marah Bai Shanshan, Zhu Shiren merasa seolah-olah dia ingin menyalakan api. Dia buru-buru berkata, Tuan Rubah Ekor 9, bakat roh iblis tidak dapat diambil. Selama Anda bisa merasakan roh iblis Anda sendiri di masa depan, Anda bisa mendapatkannya kembali. Ini mungkin mengharuskan Anda untuk menjadi yang tertinggi. Bai Shanshan adalah rubah berekor 9, dan dia adalah penjaga klan iblis. Zuoyu bertanya, Bos Zhu, ada berapa banyak klan iblis di surga ini? Zhu Shiren menghela nafas sedikit, dan berkata, tidak banyak, hanya 100 atau lebih. Tetapi mereka semua di atas Raja Surgawi, tetapi mereka semua tersebar di seluruh surga. Hal-hal, sehingga tidak membuat senyum, dan Zhu Shiren juga menghela nafas lega. Zhu Shiren berkata, Tuan Rubah Ekor 9, apa tujuan Anda datang ke sini? Jika saya dapat membantu, saya pasti tidak akan menolak. Bai Shanshan berteriak genit, jangan panggil saya Tuan Rubah Ekor 9, panggil saya Tuan Bai Shanshan. Nama ini sepertinya agak panjang, panggil saya Tuan Shanshan. Zhu Shiren tersenyum kecut, Tuan Shanshan, bisakah Anda menjawab pertanyaan saya sekarang? Budidaya spiritual, dan kekuatan spiritualnya juga harus sangat kuat. Bai Shanshan berkata, tanya suamiku. Zhu Shiren tertegun, dia memandang Zuoyu, dan berseru, suami? Bab 729 awan mencurigakan di jantung danau. Penjaga klan monster, monster mitos rubah ekor 9 sebenarnya memanggil manusia lemah sebagai suaminya. Zhu Shiren pergi dengan penuh kekhawatiran, karena dia tahu dia tidak bisa menghentikan kepergian Bai Shanshan dan Zuoyu. Zuoyu dan Bai Shanshan sedang beristirahat di kamar. Mereka tahu bahwa tidak ada yang tahu apa yang terjadi di danau yang dingin hari itu, jadi mereka tidak terus menanyakan apa yang terjadi di dalam, dan berencana untuk pergi besok pagi. Bai Shanshan belajar banyak tentang masa lalunya, dia benar-benar ingin tahu lebih detail, tapi dia tidak bisa mengingatnya. Zuoyu melihatnya sangat tidak nyaman, berjalan mendekat dan memeluknya, pergi ke tempat tidur, memeluknya, membelai punggungnya, dan membujuknya untuk tidur. Tidak butuh waktu lama sebelum Bai Shanshan menutup matanya dan tertidur. Zuoyu memeriksa menara ruang waktu Xingxiu, dan setelah berfungsi normal, dia juga tertidur dengan Bai Shanshan di pelukannya. Sebelum fajar, Zuoyu mengambil Bai Shanshan dan meninggalkan penginapan dengan diam-diam, tanpa diketahui oleh Zhu Shiren. Karena Zuoyu khawatir Zhu Shiren akan menghentikan mereka, dan Zuoyu tidak khawatir tentang Devourer of Darkness, karena dia memiliki Constellation Time Space Tower dan dapat melarikan diri darinya. Devourer of Darkness yang dia temui terakhir kali sangat besar, tetapi dia tidak menelannya. Menggunakan kristal peri yang dikaitkan dengan api juga dapat membuat menara ruang waktu konstelasi tetap berjalan, jadi Zuoyu tidak perlu khawatir tentang kekurangan pasokan energi. Kali ini dia masuk, dan dia bisa keluar dengan kepastian mutlak. Adapun apakah ada danau Jiuyo di dalamnya, dia tidak tahu, tetapi dia tidak boleh melepaskan setiap tempat yang mencurigakan. Meski belum subuh, sudah ada beberapa orang melayang di langit di atas danau, mencari mangsa, dan sejumlah kecil orang menyelam ke dasar danau untuk mencari sumber daya di bawah danau. Zuoyu meraih tangan Bai Shanshan, melayang di langit, dan terbang menuju kedalaman. Danau Tianhan dipenuhi kabut putih. Semakin jauh Anda masuk, semakin tebal kabutnya, tetapi ini tidak menghentikan Zuoyu dan Bai Shanshan untuk bergerak maju. Meskipun mereka tidak dapat melihatnya, mereka dapat merasakan situasi di sekitarnya. Setelah masuk, Zuoyu melepaskan astrolabe, duduk di atasnya dengan Bai Shanshan, dan dengan cepat terbang menuju tengah. Zuoyu melihat ke depan dan berkata, Shanshan, apakah kamu merasakan sumber kekuatan es itu? Ki dapat mengembunkan embun beku, dan kekuatan dingin semacam itu juga dapat menahan rasa sakit. 3 hari kemudian, Zuoyu dan Bai Shanshan dikelilingi oleh kabut putih tebal ke segala arah, seolah-olah mereka berada di ruang putih, dan kekuatan es semakin kuat dan kuat. Zuoyu dapat yakin bahwa ada danau Jiuyo di sini, karena kekuatan es yang dia rasakan sekarang sangat mirip dengan apa yang dia temukan di kolam es itu, tetapi dia tidak dapat memastikan lokasi danau Jiuyo ini sekarang. Dia dapat yakin bahwa danau Jiuyo ini berada di bawah danau besar ini.
Dan hanya setelah memastikan lokasinya dia dapat menyelam untuk menemukannya. Zuoyu menyentuh wajah Bai Shanshan. Wajahnya yang cantik masih hangat, tidak terpengaruh oleh sedingin es di sini. Zuoyu tersenyum dan berkata, "Shanshan, apakah kamu takut?" Bai Shanshan tersenyum dan berkata, "Dengan suamiku, aku tidak takut apapun." "Apakah kamu ingat ketika kita berada di Tianyuanmen sebelumnya? Kamu adalah adik laki-laki saya saat itu." Mengingat masa lalu, Zuoyu juga menghela nafas tanpa henti. Dia mengusap wajah Bai Shanshan dan berkata sambil tersenyum, "Saat itu, kamu rubah kecil membuatku kesulitan. Aku tidak menyangka gadis imut itu menjadi rubah berekor 9, dan dia masih sangat cantik." Setelah mengatakan itu, dia memeluk Bai Shanshan. Bai Shanshan juga bersandar di dada Zuoyu dengan senyum nakal, memikirkan masalah di Tianyuanmen. Setelah astrolabe terbang selama 10 hari, ekspresi Zuoyu dan Bai Shanshan menjadi serius, karena mereka melihat massa udara besar yang berputar-putar di depan mereka, dan mereka dapat menebak bahwa itu adalah Devourer of Darkness. Dan mereka tidak berani terbang terlalu cepat sekarang. Bai Shanshan menggigit bibirnya dengan ringan, dengan ekspresi yang tak terbayangkan di wajahnya yang cantik. Dia berkata dengan heran, "Suamiku, kekuatan es semacam itu tampaknya keluar dari pusat itu, jadi Danau Jiuyo seharusnya berada di dalam Devourer of Darkness, kan?" Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam Devourer of Darkness, dan Devourer of Darkness juga merupakan eksistensi yang menakutkan. Zuoyu tidak meragukan kemampuan persepsi Bai Shanshan, tetapi Danau Jiuyo sebenarnya berada di tengah Danau Tianhan ini, jadi bagaimana dia bisa sampai ke sana? Dia menarik napas dalam-dalam, menghentikan astrolabe, melihat ke kabut putih yang melonjak, dan merasakan gerakan di sekelilingnya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berkata dengan heran, "Shanshan, tidakkah kamu merasa bahwa kita sedang bergerak?" Saat Devourer of Darkness melahap, ia tidak menghisap benda, tapi menelan ruang. Selama berada di ruang yang dilahap oleh Devourer of Darkness, apapun itu, ia akan ditelan. Kabut tebal di depan masih sangat tebal, dan juga mengandung kekuatan dingin yang sangat kuat, tetapi belum tertelan. Terlihat bahwa ini bukan Devourer of Darkness. Zuoyu membiarkan astrolabe terbang dengan cepat lagi, dan berkata, "Shanshan, kita akan terbang ke tengah sekarang." Setelah Bai Shanshan tahu bahwa itu bukan Devourer of Darkness di depan, dia berkata dengan gembira, "Dengan kamu di sini, aku tidak takut apapun. Jika itu adalah Devourer of Darkness, aku akan berani masuk. Aku sudah lama ingin melihat apa yang ada di dalamnya." Zuoyu mencubit hidungnya dan tersenyum. "Jika kita memiliki kesempatan, ayo masuk dan jelajahi bersama." Bai Shanshan mengangguk penuh semangat. Kekuatan hawa dingin semakin berat, tetapi itu tidak dapat mempengaruhi Zuoyu dan Bai Shanshan. Setelah lebih dari setengah bulan, Zuoyu dan Bai Shanshan telah mendekati pusat, dan mereka sekarang dapat melihat sepotong besar kabut tebal berputar-putar seperti tornado besar. Yang mengejutkan mereka adalah kabut tebal datang dari tengah dan bawah, dan kabut tebal semacam ini mengandung banyak kekuatan es. Zuoyu melihat ke bawah dan berkata, "Sekarang saya yakin ini semua terbuat dari Danau Jiuyo. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sini. Ayo turun dan lihat." Tidak ada kabut tebal di bawah dasar danau, tetapi ada gaya yang membuat seluruh danau besar berputar. Gaya ini ada di bawah, dan memuntahkannya dari bawah. Astrolabe sangat dekat dengan gaya ini. Untungnya, kekuatan astrolabe sangat kuat. Tidak terpengaruh oleh gaya ini, dan langsung menukik ke bawah, dan pada saat yang sama, ia juga masuk ke saluran air besar, karena Danau Jiuyo berada di tengah. Ketika kami sampai di dasar danau, sinar matahari tidak bisa masuk, jadi di bawah gelap gulita. 2 hari kemudian, sudah berada di dasar danau. Zuoyu membiarkan astrolabe mengeluarkan cahaya yang kuat untuk menerangi sekitarnya. Saat itu, dia dan Bai Shanshan tercengang saat melihat pemandangan yang menakjubkan. Bab 730 Suku Es. Setelah Zuoyu dan Bai Shanshan dari suku Es melihat hal-hal di sekitar mereka, ada semburan cahaya yang kuat di sekitar mereka. Zuoyu dan Bai Shanshan dapat melihat apa yang mereka lihat barusan dengan lebih jelas.
Tempat mereka sekarang berada di tengah-tengah, yang seperti pusat aliran air besar. Seluruh danau berputar, tetapi hanya di sini tidak berputar, karena ada orang yang tinggal di dalamnya. Mereka melihat banyak bangunan di bawah. Bangunan ini semuanya terbuat dari es putih. Sangat indah. Sebuah istana es yang megah terletak di tengah. Bai Shanshan sudah merasakan bahwa kekuatan es dilepaskan dari dalam. Awalnya gelap gulita di sini, tapi sekarang semuanya menyala. Jenis cahaya ini berasal dari batu fluoresen yang tertanam di gunung es di sekitarnya, dan seseorang mengendalikan batu neon ini untuk memancarkan cahaya. Ini adalah dunia es air dalam. Gunung es yang terus-menerus tingginya ribuan kaki. Bangunan es membuat Zuoyu merasa seperti berada di kota yang ramai. Jika benda-benda ini tidak terendam air, Zuoyu mengira itu ada di darat. Roh pohon tiba-tiba berteriak, "Kalau begitu jangan tinggalkan astrolabe, atau kamu akan terlihat seperti orang mengambang di atasnya." Mendengar suara roh pohon, Zuoyu dan Bai Shanshan mendongak dan melihat beberapa es batu kecil mengambang. Mereka melihat dengan hati-hati dan menemukan bahwa ini juga manusia. Mereka semua ditutupi lapisan es transparan. Zuoyu memandangi orang-orang ini dan berkata, "Apakah orang-orang ini sudah mati?" Bai Shanshan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu. Lagi pula, kita tidak bisa merasakan makhluk hidup dan jiwa." Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di sini, Zuoyu bisa membayangkan bahwa itu pasti berhubungan dengan Danau Jiuyo. Selama dia mengendalikan Danau Jiuyo di sini, dia mungkin bisa mengembalikannya ke keadaan semula. Gerbang istana es yang megah terbuka. Setelah masuk, Zuoyu dan Bai Shanshan dapat melihat banyak orang dengan wajah ketakutan berlarian dengan putus asa. Ekspresi wajah mereka begitu nyata sehingga orang dapat membayangkan seperti apa pemandangan saat itu. Zuoyu bisa mengendalikan astrolabe untuk mengikuti jalur yang ditunjuk oleh Bai Shanshan. Setelah memutar di istana, dia akhirnya sampai di lorong vertikal. Danau Jiuyo sebenarnya jauh di bawah air. Bagian ini juga tertutup es. Dengan lebar lebih dari 10 kaki, Zuoyu membuat astrolabe jatuh dengan cepat, dan setelah beberapa saat, astrolabe akan jatuh ke bawah. Bai Shanshan berkata, "Masih di bawah, ini seharusnya pintu." Zuoyu terus menyelam, dan dengan cepat melewatinya. Sekarang mereka berada dalam kegelapan, dan astrolabe memancarkan cahaya sehingga Zuoyu dan Bai Shanshan dapat melihat bahwa mereka berada di dalam air hitam, dan mereka telah memasuki Danau Jiuyo. Danau Jiuyo ini sebenarnya disegel di bawah. Jika tidak ada astrolabe, akan sangat sulit bagi Zuoyu untuk datang ke sini. Dia berkata kepada Bai Shanshan, "Shanshan, saya ingin menyerap kekuatan dingin Danau Jiuyo ini. Anda pertama kali memasuki dunia Qiankun dan bersama dengan roh pohon. Saya akan menyerapnya untuk sementara waktu. Apakah itu akan membeku di masa depan?" Roh pohon berkata, "Keluarkan jari Anda dan cobalah. Anda memiliki begitu banyak 9 netar Yinki di tubuh Anda, jadi Anda tidak perlu khawatir. Selain itu, Anda memiliki manik roh. Apakah Anda ingat kapan terakhir kali Anda berada di kuil itu bersama Huo Feng? Anda menggunakan manik roh untuk menyerap kekuatan dingin itu, jika tidak, Anda akan berubah menjadi patung es." Zuoyu mengangguk, mengulurkan jari tengah terpanjang, dan melewati penutup pelindung. Itu juga mulai mengalir ke tubuhnya dengan gila. Setelah memastikan bahwa kekuatan dingin Danau Jiuyo tidak akan membekukannya, dia menyingkirkan astrolabe, merendam dirinya di Danau Jiuyo, lalu perlahan menyelam. Hanya di bagian bawah dia dapat dengan cepat menyerap jiwa danau yang dibesarkan oleh Danau Jiuyo. Waktu berlalu hari demi hari, dan lebih dari 3 bulan berlalu dalam sekejap mata di Istana Es, di atas aula utama, di atas kursi pahatan es yang besar, tiba-tiba terdengar ledakan, dan saya melihat seorang wanita tua dengan wajah bermartabat memandangi orang-orang yang membeku di aula. Bersandar pada kruk yang terbuat dari es yang diukir dengan burung phoenix. Wanita tua itu mengenakan jubah putih. Meskipun dia basah kuyup di dalam air, pakaiannya tidak basah oleh air. Dia melambaikan tongkatnya, dan cahaya di kota es bawah laut menjadi lebih terang. Yang mengejutkan adalah air di sini perlahan menghilang, dan penghalang cahaya putih besar perlahan terbentuk.
Wanita tua berjubah putih itu berjalan dengan tongkat, tetapi kecepatannya sangat cepat. Pertama-tama dia melihat orang-orang yang membeku di aula, dan menemukan bahwa kekuatannya tidak dapat membiarkan mereka memecahkan es. Lalu menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju tempat Danau Jiuyo berada. Wanita tua itu datang ke lorong yang dalam, melihat ke bawah, dan bergumam, "Ada apa?" Kekuatan es di sini perlahan melemah. Tidak akan lama lagi semua orang bisa memecahkan segel es. Zuoyu di Danau Jiuyo belum mengetahuinya. Dia terus menyerap Jiuyo Yinqi, dan 3 bulan lagi berlalu. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa jiwa dan tubuhnya telah meningkat secara signifikan. Zuoyu melepaskan astrolabe, lalu melepaskan Bai Shanshan. Begitu Bai Shanshan melihat Zuoyu, dia segera melemparkan dirinya ke pelukan Zuoyu, terlepas dari tubuh telanjang Zuoyu. Zuoyu tertawa dan berkata, "Aku akan melepas pakaianku dan berganti pakaian. Jika kamu ingin melihat-lihat, aku akan memberimu keuntungan." Bai Shanshan mendengus centil, "Suamiku, apa bagusnya tubuhmu? Apakah kamu ingin aku menunjukkannya juga?" Zuoyu buru-buru menggunakan kekuatan sihirnya untuk menghindar, kalau tidak dia akan mati kesakitan. "Rubah kecil, dari siapa kamu belajar? Itu terlalu kejam." Zuoyu melepas pakaiannya dan menemukan dadanya merah, yang membuat Bai Shanshan terkikik. Bai Shanshan mengerutkan bibirnya dan berkata, "Siapa yang menyuruhmu bermain buruk?" "Kakak Yun menyuruhku." Dia berkata, "Selama kamu bermain hooligan, kamu bisa mencubit tempat ini dengan keras." Zuoyu mendengus, "Kenapa aku tidak melihatnya mencubit tempatku? Kupikir dia mengajarimu ini karena dia ingin menyentuhnya sendiri. Dia cabul. Dan kamu cabul." Mendengar apa yang dikatakan Zuoyu, Bai Shanshan melengkungkan bibirnya, bersiap, dan berkata dengan muram, "Apakah kamu ingin aku menggosoknya untukmu lagi?" Zuoyu terbatuk, dan berkata, "Tidak lagi. Aku ingin berganti pakaian, jadi pergilah." Setelah Bai Shanshan menoleh, Zuoyu berpikir dalam hati, "Suatu hari aku akan membalas dendam, tapi aku tidak akan begitu kejam. Tempat seperti ini perlu disentuh dengan sangat lembut. Aku tidak hanya ingin menyentuhmu, tapi juga Dong Yun." Haha. Jika Bai Shanshan memikirkan Zuoyu, 2 titik di dada Zuoyu itu mungkin akan berubah menjadi anggur ungu. Zuoyu berganti menjadi 1 set celana ketat hitam. Dia melihat punggung Bai Shanshan, dan tiba-tiba memeluk Bai Shanshan dari belakang, dan berkata sambil tersenyum, "Shanshan, Shuixin adalah salah satu wanitaku." Dia juga sangat pemalu saat itu. "Kapan kamu akan memakannya untukku?" Bai Shanshan berteriak, "Aku tidak akan memberimu makanan kecuali kamu memakan saudari Huofeng." Zuoyu terkekeh, "Jadi, kamu akan dimakan olehku cepat atau lambat, saudari Huofeng. Ini masalah sepele." Begitu Bai Shanshan berbalik, Zuoyu memblokir mulut kecilnya dengan mulutnya, dan kemudian keduanya berciuman dengan ganas. Bai Shanshan tidak pernah menolak perasaan yang luar biasa ini, dan dia juga sangat bekerja sama dengan Zuoyu, membuat lidah mereka terjalin. Astrolabe naik dengan cepat, tetapi ekspresi Bai Shanshan tiba-tiba berubah. Dia berkata, "Ada orang di atas sana, ada banyak orang." Mendengar ini, Zuoyu tiba-tiba menghentikan astrolabe. Itu sama dengan apa yang dia pikirkan sebelumnya. Dia menyerap Jiuyo Yinqi dari Danau Jiuyo, dan orang-orang di kota es itu dihidupkan kembali. Jadi bukankah ras es masih utuh? Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.